Ya oke, sahabat Kang Sun, semoga Anda sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kang Sun akan bercerita mengenai perjalanan hidup Kang Sun waktu sekolah SMP dulu ya. Jadi pertama Kang Sun masuk sekolah SMP itu sudah tua ya. Sudah umur 17 tahun ya. Yaitu tahun 1987, karena Kang Sun lahir 1970. Hitung aja ya, dari 1970 ke 1987, 17 tahun kan. Itu Kang Sun baru masuk SMP kelas 1 pendaftaran ya. Berhubung zaman dulu itu ya begitulah ya, lagi enak-enak belajar apa sekolahan rubuh setahun kan, jadi nganggur nunggu bangunan sekolah berdiri. Tuh zaman dulu begitu, maka kenapa terlambat sekolahnya. Guru juga memaklumi kalau zaman dulu. Bahkan teman Kang Sun ada yang SMP itu udah 21 tahun, 20 tahun umurnya. Tapi boleh silakan saja masuk ya, dirangkul. Itu SMP negeri ya. SMP 01 Negeri Simpang Pematang Mesuji Lampung. Halo. Ya kalau ngelihat channel Kang Sun nih ya akan cerita sejarah masalah Kang Sun sekolah di SMP 01 Negeri Simpang Pematang Mesuji Lampung. Dulu alumni ya 90 ya, lulusan 90. Nah baiklah, waktu pertama Kang Sun masuk SMP itu Kang Sun kan di SD-nya dulu ya termasuk juga jago di pelajaran ya, dari ranking 1, ranking 2, ranking 3 sudah mengalami waktu di SD-nya bersaing pelajaran gitu ya sama teman-teman tuh. Juga otomatis di SMP juga Kang Sun itu ya selalu unggul ya. Waktu itu ada zamannya penataran P4 ya. Penataran P4 itu yaitu untuk menggabungkan semua siswa baru, di situ dilatih, dididik, digodok ya, digembleng mentalnya gitu. Nah di situ ada pembahasan di lapangan itu disuruh ceramah ya, langsung nunjuk tampil ceramah mengenai membahas tema soal pendauran ulang sampah, agar sampah itu yang tidak berguna menjadi berguna, bermanfaat, dan bila perlu menjadi nilai materi gitu. Oke lah, dibahas di situ sama Kang Sun ya. Kang Sun itu ya memang jagonya soal ceramah. Nah, di bidang ceramah waktu SMP itu di bidang religi keagamaan ya. Langsung selalu tampil, selalu dapat juara satu gitu ya waktu di SMP itu. Di situ Kang Sun setelah ceramah gitu bla 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 gitu ya, selesai, setelah acara itu selesai, banyak anak-anak yang mendekati Kang Sun ya, salaman, minta perkenalan perkenalan dari seluruh seluruh daerah SMP itu, dari pelosok daerah gitu ya. Wih, kamu dari SD mana nih? SD 02 nih, kamu hebat lu tadi ceramahnya gitu ya, pidatonya gini-gini bla 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 gitu. Wah senang langsung tersanjung kan ya, waduh. Pas waktu itu ya oke lah, berarti berhasil gitu kan pembahasan tadi. Kang Sun gembira, walaupun Kang Sun anak orang tidak punya, terus terangnya anak orang miskin, anak petani, tapi Kang Sun di bidang pendidikan tidak kalah sama anak-anak pejabat ya, anak-anak orang kaya. Kang Sun selalu unggul, selalu juara di bidang pelajaran, di bidang prestasi sekolah. Itu waktu sekolah baik SD maupun SMP dan SMA selanjutnya. Nanti akan ada cerita selanjutnya, cerita Kang Sun waktu SD ya, SMA ya, ini sekarang SMP dulu, dari awal dulu, nanti banyak cerita selanjutnya ya di SMP aja. Nah setelah Kang Sun itu udah diterima jadi siswa kelas 1 ya, waktu itu kelas 1A ya, SMP 01 Negeri Simpang Matang Suci Lampung. Kang Sun di situ terpilih menjadi wakil ketua kelas. Yang ketua kelasnya teman Kang Sun yang lebih gede ya, umurnya sudah 20 tahun. Dia lebih tua lagi, dia lebih badannya lebih gede lagi, dia sudah beda 3 tahun sama Kang Sun. Wajar lah, sudah kalah umur dari Kang Sun waktu itu ya. Kalah umur ya bang, tapi dia bodoh. Bisa pinter Kang Sun masalah pelajaran ya, masalah melatih anak-anak itu. Di situ Kang Sun walaupun hanya sebagai wakil ketua kelas, Kang Sun dipercaya ya, dipercaya sama guru wali kelas ya, yaitu dia itu mengajar di bidang fisika ya. Waktu itu wali kelas itu memanggil Kang Sun, Sun ya pak, kesini kamu, nanti ini bapak besok ada rapat di kota katanya gitu kan, rapat dinas, nanti kamu pelajaran ini di dikte sama teman-teman ya, sama anak-anak itu di kelas, nanti setelah itu diterangkan kata Pak Guru ini ya, wali kelas ini.
Ya oke Pak, itu kamu nanti bisa kan menjelaskan, menerangkan, kamu kan anak cerdas, anak pinter gitu, karena kalau guru itu lihat waktu Kang Sun di P4 itu, di penataran P4 itu ya, selalu situ pidato ceramah itu lancar di lapangan maupun di dalam gedung gitu ya Pak. Terus Kang Sun kasih tahu sama teman-teman, ini teman-teman, berhubung pelajaran ini fisika, gurunya lagi, guru wali kelas kita lagi ada rapat ke kota, rapat dinas, jadi dipercayakan, diwakilkan kepada saya untuk mendiktekan pelajaran ini dan kemudian menerangkannya. Setuju? Setuju, kata teman-teman itu. Oke lah, baiklah ya, jangan ribut, kata langsung gitu ya. Oke, sekarang dibacakan bla 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 bla, selesai pelajaran, kemudian menerangkan. Oke, sekarang pelajaran sudah selesai. Kang Sun mau menerangkan, menjelaskan tentang waktu itu gaya gravitasi. Ada yang protes, banyak yang protes ya, terutama anak putri gitu. Ya, menerangkan pelajarannya karena sebentar saja, selanjutnya bercerita saja tentang kehidupan. Lah, jadi tentang kehidupan apa nih ya? Kehidupan untuk masa depan, katanya. Menyongsong masa depan, kata dia. Aneh nih. Aduh, bercerita tentang kehidupan masa depan ya bagus juga sih ya. Bagaimana biar kita itu melangkah ke depannya jelas gitu ya, mau jadi apa gitu ya. Setelah nanti lulus sekolah gitu. Mungkin sekarang mah ya udah kaya-kaya ya teman Kang Sun ya. Kang Sun aja yang masih miskin sekarang nih. Oke lah, diceritakan di situ kan. Bla 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 tentang masalah kehidupan Kang Sun yang dijalani sekarang. Terus Kang Sun ceritakan, kemudian Kang Sun menceritakan untuk masa depannya, dikasih tahu gambaran lah gitu ya pada anak-anak itu. Dengerin tuh ya, pada nurut tuh ya anak-anak putri itu ya, juga anak-anak cowok juga ya pada dengerin serius gitu. Tukang nerangin pelajaran cuman hanya dikasih waktu, nerangkan waktu ya paling 5 menit gitu, selebihnya untuk cerita katanya, karena lebih suka kalau anak perempuan tuh hobi, dia suka mendengarkan cerita daripada pelajaran gitu ya. Langsung cerita banyak di situ ya, masalah anak-anak untuk yang ingin sukses gitu ya, bagaimana kiat-kiatnya, ingin pintar, cara belajarnya bagaimana gitu ya, bagaimana walaupun kita ini orang miskin, orang nggak punya, biar sekolah kita itu berhasil, tetap sukses, tidak ada bolos-bolos ya, tidak ada istilahnya kenakalan remaja, tidak ada. Agama pun kuat, kita tetap pegang, walaupun kita anak orang susah, orang miskin gitu ya, tetap memegang teguh agama, itu agama Islam. Kita tetap pegang teguh, belajar dengan semangat, dengan giat gitu. Kita jelaskan sama anak-anak ya, sedetail mungkin waktu itu ya. Terus Kang Sun waktu itu ya bercerita lagi tentang masalah hidup kita itu biar mandiri gitu ya, tidak tergantung sama orang tua, bagaimana gitu. Ceritakan sama anak-anak, kasih tahu hidup kita mandiri walaupun sudah sekolah, bisa mencari uang ya di luar jam sekolah, di luar tugas sekolah, bisa menghasilkan uang. Bahkan Kang Sun itu dulu bisa memberikan nafkah pada orang tua, masih sekolah, bisa bekerja mencari uang buat orang tua, kebutuhan hidup orang tua, memberikan uang pada orang tua, pada ibu, walaupun Kang Sun masih sekolah, masih sekolah, masih menuntut ilmu, tapi bisa bekerja. Apapun serabutan Kang Sun lakukan. Kang Sun mengerjakan PR teman-teman itu ya, yang bodoh-bodoh gitu, dikasih uang 1.000, zaman dulu uang 1.000 sangat berarti ya. Langsung mendapat bayaran, mengerjakan tugas-tugas sekolah langsung dapat bayaran dari teman-teman itu. Di sekolah langsung udah dapat uang ya, apalagi di luar sekolah langsung kuli nyangkul, kuli apa ngarit, kuli ngangkutin padi, ngangkutin singkong, barang-barang petani itu ya, kuli di pasar, ngangkutin barang, naikin barang ke mobil, ke truk, udah serabutan apa aja Kang Sun, walaupun sambil sekolah. Langsung kerja di pabrik tahu, Kang Sun jualan juga, oke, bisa jualan es waktu itu ya. Ayo, tidak ada menolak, yang penting dapat uang halal Kang Sun, walaupun masih sekolah sudah menghasilkan uang ya. Itulah contoh anak zaman dahulu ya,
Beda dengan anak sekarang ya, cuman hanya minta kepada orang tua, merepotkan kepada orang tua, membebani orang tua. Tapi zaman dulu Kang Sun tidak ya. Sekolah itu selalu mendapat sanjungan dari teman-teman, dapat dukungan dari teman-teman, walaupun Kang Sun anak orang miskin ya. Kang Sun juga bisa meluluskan sekolah dengan berprestasi yang tinggi, selalu digemari oleh guru-guru, oleh teman-teman, tidak terpuruk di sekolahan, selalu muncul berprestasi di bidang ceramah. Dulu Kang Sun ya hobinya di bidang ide-ide cerita, drama, lawak, pidato, kajian-kajian agama Islam langsung terangkan, belajar jadi ustadz waktu SMP, bisa mengajar anak-anak di bawah kita, bahkan yang di atas kita juga mengajar di lingkungan musola, belajar mengaji di rumah, bekerja keras, bahkan kagum tetangga, lingkungan pun kagum. Inilah katanya contoh anak yang baik seperti Kang Sun katanya. Semua dulu manggilnya Kang Sun ya, anak-anak itu waktu di kampung gitu ya. Anak Kang Sun selalu menjadi figur, contoh sosok yang baik pada anak-anak di kampung itu, juga anak-anak di sekolah Kang Sun ya. Jadi bagaimana kiat-kiat kita biar disukai waktu sekolah, biar disukai sama teman-teman kita? Itu harus ramah tamah, harus bergaul ya, jangan menunjukkan watak asli kita. Kita harus sopan, harus merendah diri, jangan marahan, jangan emosian. Kita harus bisa merangkul teman-teman, dan kita harus pintar di bidang pelajaran. Lah itulah nanti kita akan disukai oleh teman-teman di sekolah dan oleh guru-guru ya. Jadi kalau waktu Kang Sun sekolah dulu, walaupun Kang Sun anak orang miskin, tidak minder ya, karena Kang Sun punya bakat, punya prestasi, punya ilmu, punya pendidikan yang tinggi. Itu pelajaran-pelajaran semua Kang Sun itu di atas mereka yang anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat. Kang Sun selalu unggul. Itu punya, misalnya kita punya prestasi yang bagus di sekolah itu, walaupun kita anak orang miskin, jadi tidak direndahkan oleh mereka-mereka yang golongan kaya, bahkan mereka menghargai, menghormati walaupun Kang Sun orang miskin. Nah itu, jadi walaupun kita itu anak orang miskin, kita harus pintar, harus mengalahkan mereka di bidang pelajaran. Itu disukai oleh anak-anak, caranya begitu ya. Itulah tadi ya trik-trik Kang Sun cara waktu sekolah SMP. Nanti masih ada cerita selanjutnya ya, nanti ikuti terus di channel Kang Sun ya, untuk mengikuti perkembangan cerita yang selanjutnya ya. Oke, sekian dulu untuk menyingkat durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.